memandu Bapak dan Ibu hadirin dalam acara wisuda program studi Diploma 3 dan pengangkatan Sumpah Tenaga Vokasi Farmasi Politeknik Bakti Kartini kedua tahun akademik 2023-2024. Agar tidak mengurangi khidmatnya acara, kami memohon dengan hormat kepada seluruh hadirin untuk tidak mengambil foto saat acara berlangsung, kecuali oleh juru foto yang telah ditunjuk secara khusus oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat penjabat Wali Kota Bekasi yang diwakili oleh staf ahli Wali Kota bidang perekonomian dan pembangunan Kota Bekasi, Ibu Dr. Anda Reni Hendrawati, MM, yang kami hormati para rohaniawan, yang kami hormati Ketua Yayasan Amal Bakti, Ibu Apoteker Dr. Anda Hajah Neneng D. Nurman Mas, yang kami hormati Pembina dan Ketua Yayasan Pendidikan Insan Nawasena, yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur, yang kami hormati Ketua Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia, Ibu Apoteker Dr. Anda Yusmania M. Biomed, yang kami hormati Asosiasi Dosen Kota Bekasi, yang kami hormati Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orda Kota Bekasi, Bapak Dr. Haji Inayatullah MPD, yang kami hormati seluruh media yang meliput acara wisuda hari ini, yang kami hormati seluruh pihak sponsor, yang kami hormati orang tua dan wali wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan acara wisuda program studi Diploma 3 dan pengambilan Sumpah Tenaga Vokasi Farmasi Politeknik Bakti Kartini kedua tahun akademik 2023-2024 di Krakatau Hall Hotel Horizon Ultima Bekasi pada hari ini, Kamis 12 Desember 2024. Para hadirin yang berbahagia, acara sidang terbuka Senat Akademik Politeknik Bakti Kartini akan segera kita mulai. Senat Akademik Politeknik Bakti Kartini memasuki ruangan sidang. Pembawa pedel adalah Bapak Apoteker Feby Supradono, SSI M.Farm, perwakilan dosen Politeknik Bakti Kartini yang diikuti oleh seluruh anggota Senat Akademik Politeknik Bakti Kartini, wisudawan, wisudawati, dan seluruh tamu undangan dimohon untuk berdiri. Prosesi sidang Senat terbuka Politeknik Bakti Kartini tahun akademik 2023-2024 Bekasi 12 Desember 2024 dimulai. Senat Akademik diketuai oleh Bapak Wawan Hermawansyah, Eskom MMSI, diikuti oleh Direktur Politeknik Bakti Kartini, Ibu Yusmita Yusfi, SKM MKM, Wakil Direktur 1 Bidang Akademik, Ibu Apoteker Ayu Fajariani, S.Farm M.Farm, Ketua Prodi Diploma 3 Administrasi Rumah Sakit, Ibu Kurniati Nawangwulan, SKM MKes, Ketua Prodi Diploma 3 Farmasi, Ibu Apoteker Neni Rahmani, S.Farm M.Farm, Ketua Prodi Diploma 3 Manajemen Logistik, Bapak Lantip Handoyo Susilo, SEMM, Ketua Prodi Diploma 4
Teknologi Rekayasa Multimedia, Bapak Rahman Abdillah, MT. Senat Akademik memasuki ruangan sidang. Wisudawan, wisudawati, dan seluruh hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna diikuti oleh seluruh hadirin. Menyanyikan lagu himne Politeknik Bakti Kartini.
Humas Politeknik Bakti Kartini. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Senat Akademi Politeknik Bakti Kartini. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Para pahlawan yang telah mendahului kita, khususnya para pahlawan kita, memberikan cipta dimulai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang terbuka Senat Akademi dibuka oleh Ketua Senat Akademi Politeknik Bakti Kartini kepada Bapak Wawan Hermawansyah Eskom MMSI. Kami persilakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Senat Akademi Politeknik Bakti Kartini dalam acara wisuda dan angkat sumpah kedua Diploma 3 tahun akademik 2023-2024 dengan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Wawan Hermawansyah Eskom MMSI. Hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Politeknik Bakti Kartini kepada Ibu Sita Yusri SKM MKM. Kami persilakan.
dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, PJ Wali Kota atau yang mewakili. Yang terhormat, perwakilan pejabat Wali Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Reni Hendrawati MM. Yang kami hormati, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Pusat, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Budi Jatmiko MSI MPI. Yang kami hormati, Ketua Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi atau APDFI, Ibu Apoteker Dr. Anda Yusmania M.Piomen. Yang kami hormati, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orda Kota Bekasi atau yang mewakili. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Amal Bakti. Yang kami hormati, Pembina dan Ketua Yayasan Pendidikan Insan Nawasena. Yang kami hormati, Pengurus Asosiasi Dosen Indonesia Kota Bekasi. Yang kami hormati, para undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan tentunya yang paling berbahagia kepada orang tua, wali dan keluarga para wisudawan wisudawati yang saya sayangi dan cintai, mahasiswa wisudawan wisudawati yang hari ini akan melaksanakan wisuda. Selanjutnya, izinkanlah saya menyampaikan statistik kelulusan Politeknik Bakti Kartini dengan jumlah lulusan sebanyak 58 orang, terdiri dari program studi D3 Farmasi dengan jumlah lulusan sebanyak 46 orang dengan IPK 3,55 dengan predikat ujian sebanyak 4 orang. Program studi D3 Administrasi Rumah Sakit dengan jumlah lulusan sebanyak 12 orang dengan IPK 3,69 dengan predikat ujian sebanyak 6 orang. Kami segenap manajemen, dosen dan staf Politeknik Bakti Kartini mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Semua yang telah diperoleh selama berada di Politeknik Bakti Kartini bermanfaat sebagai bekal dalam berjuang dan berkarya di tengah-tengah masyarakat. Kami yakin Ananda semua akan menjadi bagian dari solusi dari berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Selain itu juga, kami memberikan penghargaan kepada para dosen Politeknik Bakti Kartini yang sudah menunjukkan prestasi dalam menulis buku ajar, publikasi jurnal berindeks nasional dan internasional. Sebagai pembicara ilmiah di organisasi dan masyarakat, kami sampaikan juga apresiasi kepada mahasiswa kami, khususnya program studi D3 Farmasi yang mampu membuat produk di bidang farmasi, yaitu parfum, serum, lotion, dan kosmetik lainnya. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, mendapatkan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu selama 4 tahun berturut-turut. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelum saya menutup sambutan saya, maka izinkan saya untuk meminta kepada seluruh wisudawan wisudawati untuk berdiri. Lambaikan tangan kalian kepada orang tua kalian, wali kalian, keluarga kalian yang telah memberikan support doa yang terbaik untuk kalian berada di acara pada hari ini. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Naik sepeda keliling kota. Hari ini kalian di wisuda. Jangan lupakan kenangan kita bersama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan.
di hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yusrita Yusfi SKM MKM yang telah memberikan sambutan. Hadirin yang kami hormati, berikut mari kita dengarkan orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Pusat kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Budi Jatmiko, MSI, MEI. Kami persilakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi subhanahu wa ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita bersama Wali Kota Bekasi atau yang mewakili, yang terhormat yang kita hormati bersama Bu Deneng sebagai Ketua Yayasan Politeknik Batik ini, yang terhormat dan kita banggakan bersama Kawalan sebagai Ketua Senat, dan Ibu Yusrita Yusfi sebagai Direktur Politeknik, dan seluruh anggota Senat yang kita sama-sama hormati. Orang tua, wisudawan dan wisudawati serta tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan adik-adik wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul bi lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, terima kasih atas undangan Bu Direktur untuk saya berorasi ilmiah pada hari ini. Adik-adik, khususnya para generasi Z atau Gen Z, saya menyampaikan the last lecture atau kuliah terakhir, Time and Gen Z. Jadi next ya, jadi manusia adalah musafir berbekal usia. Jadi kita semua adalah dibekali oleh usia oleh Allah untuk tujuannya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia illa kecuali mengabdi. Yuk yang tadi datang dari rumah dan semua yang kita ada di sini, luruskan niat datang ke sini untuk beribadah pada Allah, mengabdi pada Allah dalam rangka silaturahim, menghadiri wisuda putra dan putri kita. Kenapa? Tentu kebahagiaan yang tersendiri bagi orang tua adalah manakala putra dan putri kita mencapai prestasi yang terbaik. Tidak sedikit ya, banyak di luar sana orang-orang yang tidak mampu kuliah hingga mencapai prestasi dan mencapai kedudukan sebagai sarjana maupun diploma. Setidaknya hanya 1,5% penduduk Indonesia yang mencapai perguruan tinggi. APK-nya kurang lebih 32% dari total yang lulus setiap tahun. Ya. Next, kemudian Allah mengatakan pada kita, Bapak sekalian, nah ini untuk Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menyekolahkan di kampus Bakti Kartini, karena Bapak Ibu termasuk orang-orang yang sudah diminta oleh Allah. Ya. Allah mengatakan, dan hendaklah takut kepada
Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka, ya, khawatir terhadap kesejahteraan, lemah apapun, lemah ilmu, lemah pengetahuan, lemah fisik, lemah kompetensi, lemah motivasi, ini dilarang sekalian. Jadi Allah sudah menyatakan wa yasul lazina lawatarakum min khafin zuriyah. Dia. Jadi ini diperingatkan pada orang tua tidak boleh melepaskan anak-anak ini dalam kondisi lemah. Setidaknya hari ini Bapak Ibu, terutama para dosen ingin melepaskan putra dan putri kita, insya Allah dalam kondisi kuat di dalam ilmu pengetahuannya di bidangnya masing-masing. Namun hari ini orasi ilmiah saya ingin menceritakan Gen Z, yaitu generasi yang sangat bermasalah secara psikologi. Mohon maaf, ya. Menurut riset yang dilakukan oleh McKinsey, ya, dari 42.000 penelitian di dunia, 26 negara, kesimpulannya adalah bahwa generasi Z ini adalah generasi yang paling lemah secara psikologi, diakibatkan dimanjakan oleh teknologi, dimanjakan oleh teknologi. Siapa yang menghadirkan teknologi? Kembali, yang menghadirkan teknologi itu kampus. Kampus yang melahirkan ilmu pengetahuan digeser kepada industri, industri merekayasa melahirkan teknologi yang luar biasa, menghasilkan anak-anak muda menjadi mager, malas gerak. Apa yang terjadi? Riset yang dilakukan McKinsey di Amerika yang meriset 42.000 anak-anak Gen Z di 26 negara, disimpulkan mereka minimal 2 jam, ya, hanya membuka media sosial. Khusus di negara-negara terbelakang 6 sampai 8 jam, termasuk di Indonesia. Artinya anak-anak Gen Z di Indonesia itu mungkin 8 jam. Celakanya mereka senang membaca yang pendek. Mereka sulit membaca buku-buku yang tebal. Maka, mohon maaf, ini PR buat para dosen. PR para dosen itu kembalikan pengajaran itu modelnya yaitu dengan model pembelajaran high order thinking. Sekarang dan banyak sekali di dunia, dosen masih mengajarkan low order thinking, mengajarkan dengan cara anak-anak menghafal. Ya. Konsep belum mengatakan pengajaran yang terbaik yaitu mengajar anak-anak dengan menghasilkan grade, menghasilkan sebuah kreativitas yang tinggi, menghasilkan sebuah produk. Hampir 90% lebih guru dosen mengajarkan mahasiswa UTS dan UAS-nya adalah pertanyaan, sehingga dia bisa menjawab dengan cepat, apalagi dengan adanya Google Search Engine, dengan adanya Artificial Intelligence, ya, semua dijawab dengan cepat tetapi kosong isinya. Ini masalahnya. Maka kurikulum juga harus dirubah. Kurikulum sudah menghasilkan anak-anak menghasilkan produk. Ya. Tadi Bu Yusra mengatakan sudah menghasilkan beberapa prestasi, ya. Tapi tentu harus dirubah. Saya menghimbau Bu Direktur sudah menghilangkan UPS, sudah menghilangkan UAS, tapi dalam bentuk karya-karya. Maka disebut dengan pembelajaran yang berbasis outcome based education. Jadi bukan berbasis teori dan konsep, tapi sudah menghasilkan outcome based education. Next.
Apa yang saya ingin ceritakan, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kita lihat waktu berputar. Di situ matahari, revolusi bumi mengelilingi matahari itu 365 hari. Ya. Kemudian rotasi bumi mengitari dirinya sendiri itu adalah 23 jam 50 menit atau 24 jam. Bumi dan bulan, fase bulan ke fase bulan yang lain 29 hari. Semuanya Allah menetapkan waktu itu dengan terhitung dengan baik. Maka Allah katakan, Inna fi khalqis samawati wa ma fil ardi ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda bagi orang yang berakal. Disinilah terdapat orang-orang yang berakal. Maka orang-orang berakal dengan waktu itu dimanage dengan baik. Barang siapa yang tidak memanage waktu dengan baik, maka dia terhurus, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, next ya. Oke. Kenapa? Karena waktu di dunia kalau dikonversi dengan waktu di akhirat 1000 waktu di dunia, ya, sama dengan 1 hari di akhirat. Ya. Jadi 1000 hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Perjalanan kita dulu di alam ruh, di kandungan ibu sekalian. Maka hari ini ibu kita, ayah kita yang berjuang selama 9 bulan di kandungan Anda, kemudian Allah di alam ruh semua manusia pernah ditanya, ya, wa min alastu bi rabbikum, tahukah kamu bahwa saya adalah Rabbmu? Apa semua roh mengatakan qulu bal syai'un, betul ya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhanku. Maka kata Allah, jangan sampai kau lalai nanti. Kepada siapa? Kepada aku, kepada ayah ibumu. Maka tadi Bu Direktur mengatakan berdiri menghormati. Belum cukup. Selesai alat wisuda ini, Anda keluar, minta doa, minta maaf, bersyukur. Maka Allah katakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kalian sudah mendapatkan nikmat yang banyak. Telah ada kautsar. Fasoli. Maka setelah wisuda, salat 2 rakaat. Fasoli li rabbika, salatlah kepada Rabbmu. Setelah salat belum selesai kata Allah, wanhar, berinfak, bersedekah, karena rasa syukur, rasa terima kasih pada Allah. Nah, waktu ini tidak lama. Ada sekarang di dunia, sebentar ke alam kubur, alam kehancuran sampai ke alam akhirat. Matilah. Ada 2 kepastian, yaitu perubahan. Kepastian yang kedua adalah mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua jiwa pasti akan menghadapi kematian. Maka siapa orangnya yang di kampusnya, di sekolahnya, para dosen yang tidak mengajarkan persiapan kematian, kata Rasul adalah orang yang tidak cerdas. Maka Rasul mengatakan orang yang cerdas, kata Rasul, adalah orang yang mengingat kematian minimal 1 hari 22 kali. Bahwa benar. Jadi nanti kita kumpulkan, ngobrol tentang kurikulum. Jadi kurikulum yang baik di setiap level pendidikan mempersiapkan kematian. Sudah mengeluarkan undang-undang di parlemen melarang anak di bawah 15 tahun bermain media sosial. Selesai. Obama 50 tahun jadi presiden, tapi terakhir baru 70 tahun. Semua orang ada dalam zona. Setiap orang di dunia digelari, berlomba di dalam kerja waktu ini. Allah punya rencana berbeda untuk kita semua. Berbeda sesuai dengan zona waktu Anda. Jangan iri pada orang lain, kerjakan sesuatu, penting terus berusaha, terus menerus. Baik, dan semua akan indah pada waktunya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi jangan berharap masalahmu akan dimudahkan. Namun berharaplah kamu akan jadi lebih baik, lebih kuat. Ya. Next, doa yang diajarkan Rasulullah. Wahai Zat yang Maha Hidup dan Maha Kekal Abadi, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan-Mu
bahwa karena kemaslahatan pada segala urusanku, janganlah kau biarkan aku sendiri menyelesaikan urusan walaupun hanya sekedar. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada putrinya Fatimah Az-Zahra. Karena Anda pasti akan mendapatkan masalah, ya. Ingat bahwa tak ada yang abadi di dunia ini, termasuk masalah yang ada di dalam hidupnya. Semua ada waktunya. Next, tolong di-share 1 menit. Next, ya. Suaranya kan? Saya pernah membandingkan diri saya dengan orang lain. Terkadang memang ada rasa iri pada mereka yang selalu beruntung tanpa harus berjuang sekeras. Suaranya bisa dikeraskan. Tapi saya lupa bahwa semua bunga tidak mekar secara bersamaan. Begitu juga bulan dan bintang. Mereka akan bersinar pada waktunya akan tiba. Semua ada waktunya. Ngerti maksudnya ya? Jadi kan banyak kembang, ini kembang semua. Tidak semua mekar gitu. Pada waktunya akan mekar. Tapi kadang-kadang kita ingin pada orang lain. Tadi saya ceritakan Obama jadi presiden 55 tahun. Ya, pensiun di 60 tahun. Tapi Trump 70 tahun jadi presiden, 75 tahun selesai jadi presiden, dan sekarang jadi presiden lagi. Udah 80 tahun. Kata gagal dalam hidup ini kecuali saat kamu menyerah menghadapi cobaan. Tidak ada kata gagal dalam hidup ini kecuali saat kamu menyerah menghadapi cobaan. Setiap jam kita menghadapi masalah, bukan setiap detik. Bahkan setiap detik kita terus menghadapi permasalahan. Ya, suaranya gimana? Adalah apa yang bisa dihasilkan? Rangkaian masalah terus akan hadir pada kehidupan kita. Sahabat bermasalah. Mungkin kita semua hari ini bermasalah. Ingin tahu kuncinya? Allah memberi kuncinya. Kunci setiap hari masalah adalah ketenangan. Kuncinya adalah memahami bahwa Allah menguji kita dengan caranya. Caranya adalah Allah memberi konsep HHN. Setiap masalah jangan ditinggal. Setiap masalah kita harus mampu dan siap untuk hadapi. Karena masalah itu pasti datang pada diri kita, jangan tinggalkan masalah yang ada pada diri kita. Dan bersiaplah menghadapi masalah dan hayati masalah itu baik. Karena dengan masalah dan hayati maka kita memahami tentang Allah, Sang Khalik memberi masalah untuk kebaikan kita. Dan hadapi, hayati, nikmati. Karena masalah itu harus dinikmati. Dengan menikmati masalah maka kita bersyukur. La azizanakum wa la in kafartum inna adzabal syadid. Jika kau bersyukur atas nikmat maka Allah akan tambah rezeki kenikmatan kita. Maka teruslah menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang ada. Bila kita taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Budi Jatmiko, MSI MEI, atas penyampaian orasi ilmiahnya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari penjabat Wali Kota Bekasi yang diwakili oleh staf ahli Wali Kota bidang perekonomian dan pembangunan Kota Bekasi. Kepada Ibu Dr. Leni Hendrawati MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sampurasun. Apa kabar semuanya?
Alhamdulillahirabbil alamin. Semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Yang terhormat Ketua Yayasan, sehat selalu Tante. Apa kabar semuanya? Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Insan Nawasena, kemudian juga Direktur Politeknik Bakti Kartini, semua senat ada di sini, dan yang berbahagia tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di sini putra putri, bapak ibu yang luar biasa pasti berbahagia dengan wisuda putra putrinya. Tadi saya tanyakan, wisudawan wisudawati ini apakah masih murni kuliah saja atau sudah bekerja? Jawabannya adalah mayoritas bekerja. Saya sangat apresiasi sekali dengan kesibukan pekerjaan, dengan kebutuhan yang sudah tidak seperti biasa, tapi masih menyisihkan waktu dan menyisihkan uang operasional untuk kuliah, itu adalah luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh tadi panjang lebar oleh Pak Prof Budi itu sebenarnya semangatnya, kemudian daya ungkitnya sudah ada di anak-anak ini. Saya yakin orang tua, kalau sudah ada yang menikah, semua yang memberikan supporting, memberikan motivasi. Tanpa ada kerjasama nggak mungkin hari ini bisa duduk di sini. Jadi kerjasama yang baik untuk keluarga dan untuk tadi, untuk masa depan. Jadi Bapak Ibu pasti bangga dengan putra putrinya, dan ini juga berikanlah, karena ini saya ada farmasi dan kemudian ada yang kaitannya dengan kesehatan. Tolong Pak Budi, Pak Prof Budi, terus kemudian Bu Sri, kalau dengar saya pasti ada bahasanya. Kalau yang kaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kesehatan, tolonglah berikan senyuman, berikan keikhlasan, kesabaran, ketelatenan dalam yang mengurus yang sakit. Karena apa? Senyuman, kelemah lembutan dari anak-anakku itu akan memberi motivasi dan menambah semangat untuk menambah energi untuk yang sakit. Apalagi kalau yang sakit itu sudah lansia. Ya betul. Kalau lansia itu dielus dulu, Bu, maaf ya, infusnya ini sakit, pelan ya, sabar ya Bu. Digituin aja itu udah terbang ke awan, udah bahagianya sangat luar biasa. Apalagi yang punya anak bayi, anak-anak balita, telaten bisa jus, bisa anak-anak membantu meminumkan obat saja. Aduh, anak nggak nangis, anak mau minum obat, itu udah luar biasa. Jadi menurut saya modalnya itulah. Dan memang ujiannya, karena Kota Bekasi ini sangat heterogen, artinya sukunya dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga selain suku juga adat istiadatnya pasti berbeda-beda. Terus Kota Bekasi ini merupakan Indonesia kecil, memang membutuhkan ketelatenan, kesabaran, keikhlasan, dan cinta kasih. Itu modalnya. Dan kemudian juga
dunia farmasi, dunia kaitannya dengan kesehatan, keperawatan ataupun apa. Sekarang ini perkembangan ilmunya sangat-sangat cepat sekali, dan ada yang unik sekarang. Kalau zaman dulu seorang yang sakit ataupun yang menjaga yang sakit itu kan patronnya kepada dokter, ya kan Pak, Bu, pasti pada dokter. Sekarang dia banding-bandingin sama Mbak Google. Kata Mbak Google obatnya ini, kata Mbak Google caranya begini. Ini kan yang bikin pusing, mau Pak dokternya, Bu dokternya, terutama kalau Pak dokter, Bu dokter, kalau saya bilang dapur bersih Pak ya. Tapi yang di depan langsung dapur kotornya di anak-anak saya ini. Artinya harus rajin ikro. Kalau Pak Prof Budi itu pasti modern bahasanya, gampangnya mah ikro. Mau nggak mau, tapi sekarang ikronya mudah. Tadi juga sudah disampaikan, yaitu kalau dulu mencari buku sangat sulit, literatur sangat sulit, sekarang ada di Mbak Google. Tapi itu pun tinggal dibandingkan dengan buku-buku yang ada, teori-teori yang ada. Jadi itu sebenarnya yang perlu saya sampaikan. Bekal mudah-mudahan itu bermanfaat. Jam berapa tuh pagi itu? Jam 6. Ntar dia bisa sampai jam 5 ya kalau enggak. 3 shift. Kalau masih shiftnya pagi, masih bisa urus anak, urus keluarga. Tapi kalau udah shiftnya malam sampai pagi, pulang udah teler. Karena apa? Yang dihadapinya sangat heterogen sekali. Jadi disitulah perlu kekuatan, perlu kesabaran, dan jangan lupa untuk selalu berdoa, beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dan perlunya pendamping ataupun tim di dalam keluarga itu untuk selalu support antara satu dengan yang lain. Anak misalnya sakit, papahnya juga sakit, anak besar, anak kecil sakit, repot ya itu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan Bakti kepada Ibu Apoteker Dr. Anda Hajar Neneng D. Nurman Mas. Kami persilakan. Terima kasih kepada Universitas Bakti Direktur Politeknik Pertukaran ini beserta seluruh sivitas akademika. Mohon maaf tadi saya datang terlambat karena saya baru 3 hari pasca rawat, jadi masih ada goyang juga. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua yang hadir di sini berada dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat Profesor Budi Jatmiko, yang selama ini sudah 2 tahun saya hanya lihat di halaman visi tiap hari Minggu. Akhirnya pada hari ini bisa bertemu. Yang terhormat Bapak Gun Gunawan dari IPI, yang terhormat Ibu Leni, yang sudah lama juga ya kita nggak ketemu. Biasanya kita suka ketemu di Pemda. Ibu Yusmita yang telah bersusah payah bisa mengantarkan kita pada hari ini untuk melaksanakan wisuda setelah kedua diploma 3 tahun akademik 2023-2024. Dan yang saya cintai
para wisudawan wisudawati dari Politeknik Bakti Kartini, yang terhormat Bapak Ibu orang tua para wisudawan. Semoga kita semua selalu berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya saya menyambung tadi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Budi, sehingga saya menarik satu garis bahwa ilmu itu bergaris lurus dengan moral, sehingga apapun yang telah kami berikan di Politeknik Bakti Kartini, kami hanya meluruskan akalnya supaya mereka dapat menyelesaikan pendidikan di Politeknik Bakti Kartini. Tetapi kami mungkin belum sempurna karena kami tidak ada pendidikan moral. Maka kami titipkan kepada para wisuda-wisudawati agar terus menjaga moral, yaitu etika dan perilaku, sehingga selepas dari Politeknik Bakti Kartini, anak-anakku dapat mengembangkan, mengamalkan ilmunya dan bermanfaat bagi masyarakat. Mudah-mudahan harapan ini dapat terwujud dengan baik. Alhamdulillah, dan saya selalu bersyukur karena akhirnya dengan bersusah payah pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas sebagai manajemen Politeknik, mengantarkan anak-anak untuk menyelesaikan kuliahnya selama di Politeknik Bakti Kartini. Bu Yusmita beserta seluruh sivitas akademikanya tidak merasa sulit untuk melakukan hal tersebut, walaupun dengan kondisi yang sangat minimalis, sehingga kami juga merasakan bagaimana para dosen yang sudah mengkritik kami karena kondisi untuk melaksanakan tugas para dosen itu tidak dapat kami penuhi dengan sebaik-baiknya. Tetapi saya selalu mengucapkan bagi ayah-ayah bagi umat Al-Quran, karena ternyata nikmatnya itu dapat kita capai karena kita selalu berikhtiar dan doa. Itulah yang saya selalu ingat kalau saya mendengarkan ceramah dari Prof. Budi. Terima kasih, dan saya selalu bersyukur semoga tiap tahun kita dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Apoteker Dr. Raja Hajah Neneng D. Nurman Mas. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama salah satu tarian tradisional dari Provinsi Jawa Barat, yaitu tarian Jaipong Lengitan.
Memasuki acara ini, prosesi pelantikan dan pemindahan kuncir wisudawan oleh Direktur Politeknik Bakti Kartini. Kepada Direktur Politeknik Bakti Kartini, Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dimohon untuk berdiri dan maju ke depan. Sri Putri Karunia Endah Lestari, Ahli Media Kesehatan, putri dari Bapak Daryani dan Ibu Sriyanti. Dia Melinda, Ahli Media Kesehatan, putri dari Bapak Koswara dan Ibu Rina Rosinta. Indra Aditya, Ahli Media Kesehatan, putra dari Bapak Adi Sudito dan Ibu Sarama. Poppy Amina, Ahli Media Kesehatan, putri dari Bapak Amin dan Ibu Noni. Febri Pramesti, Ahli Media Kesehatan, putri dari Bapak Sukardi dan Ibu Sukaresi. Finzi Karunia, Ahli Media Kesehatan, putri dari Bapak Joni dan Ibu Trisnasari. Egi Rizkyani, Ahli Media Kesehatan, putri dari Bapak Agrarus dan Ibu Lili Suryani. Hana Fatia Ananda Kurniawan, Ahli Media Kesehatan, putri dari Bapak Yana Kurniawan dan Ibu Reni Indriana. Rusiana Azhara, Ahli Media Kesehatan, putri dari almarhum Bapak Muslim dan Ibu Tina Agustina. Yesi Rosa Junita, Ahli Media Kesehatan, putri dari Bapak Tony Hidayat dan Ibu Yuliana. Alonia Nimola Katalista Lasta, Ahli Media Kesehatan, putri dari Bapak Ferdian Prabowo Putra dan Ibu Nurhayati. Syamsul Bahri, Ahli Media Kesehatan, putra dari Bapak almarhum Syamsuddin dan Ibu Yuyun Nurhayati. Program studi farmasi. Ahli Media, Amalia Pumitasari, Ahli Media Farmasi, putri dari almarhum Bapak Suhendra dan Ibu Ernieti Setiawati. Fujiati Indah Arija, Ahli Media Farmasi, putri dari Bapak Danilo dan almarhum Ibu Raden Nandan Kusbandia. Afrika Maharani, Ahli Media Farmasi, putri dari Bapak Muslianto dan Ibu Basiti. Riana Eka Putri, Ahli Media Farmasi, putri dari Bapak Sufri dan almarhum Ibu Tirun Munaf.
Ahmadiyah Farmasi, putri dari Bapak Jimmy Chandra dan Ibu Novita Hendro. Grecia Febriani Ahmadiyah Farmasi, putri dari Bapak Olim Abdul Halim dan Ibu Oyo Rohayati. Dian Indah Mariana Ahmadiyah Farmasi, putri dari Bapak Sandan dan Ibu Zaidun Rosilawati. Aulina Ahmadiyah Farmasi, putri dari almarhum Bapak Wahid Ica dan almarhum Ibu Roma. Denis Krisna Mukti Ahmadiyah Farmasi, putra dari Bapak Dayat dan Ibu Lilis Hartani. Vera Fariha Ahmadiyah Farmasi, putri dari Bapak Haji Ujang Jaloli dan Ibu Haja Eni Nuraini. Caroline Chandra Kusuma Halim Ahmadiyah Farmasi, putri dari almarhum Bapak Budi Kriswanto dan Ibu Flora Wibowo. Bayu Isnandar Ahmadiyah Farmasi, putra dari Bapak Kusmani dan almarhum Ibu Tri Kunti. Fadel Adriansyah Akbar Ahmadiyah Farmasi, putra dari Bapak Damaji dan Ibu Fujira. Nur Afifah Melani Ahmadiyah Farmasi, putri dari almarhum Bapak Wahid Ica dan almarhum Ibu Roma. Evi Harania Ahmadiyah Farmasi, putri dari Bapak Ajeng Yusuf dan Ibu Ilham Bahiro. Tri Afridiani Ahmadiyah Farmasi, putri dari almarhum Bapak Dr. Andus Edi Suhati dan Ibu Jujun Julaika. Nikolas Basujaya Ahmadiyah Farmasi, putra dari Bapak Agus Sudarso dan Ibu Caroline Chandra Kusuma Halim. Tita Korawasari Ahmadiyah Farmasi, putri dari Bapak Haji Nana Dana dan Ibu Elang Nurhaira. Indi Islamina Ahmadiyah Farmasi, putri dari almarhum Bapak Suratman dan Ibu Sujiati. Sylvia Resati Ahmadiyah Farmasi, putri dari Bapak Tarsum dan Ibu Sindogawati. Iwan Sutoro Ahmadiyah Farmasi, putra dari Bapak Cakado dan Ibu Juheri. Ajeng Kusitarum Ahmadiyah Farmasi, putri dari Bapak Aji Wahidin dan Ibu Rita Mujawati. Resiana Silain Ahmadiyah Farmasi, putri dari almarhum Bapak Kenan Silain dan almarhum Ibu Maria Panjaitan.
AKBP Suherman ahli media farmasi, putra dari almarhum Bapak Kasdijan dan almarhum Ibu Esa. Syifa Nur Alistiani ahli media farmasi, putri dari Bapak Iwan Soleh dan Ibu Siti Nur Ali. Rizka Fauzia ahli media farmasi, putri dari Bapak Abdul Abdullah dan Ibu Nurasiah Jamil. Ronaldo Julianto Chandra ahli media farmasi, putra dari Bapak Yogi Suryo Chandra dan Ibu Jiafi Tian. Naila Nurul Aziza ahli media farmasi, putri dari Bapak Kasmui dan Ibu Siti Munadur. Ananda Putri Pratama ahli media farmasi, putri dari Bapak Oki Sujito dan Ibu Trivena Tuti Hartari. Muhammad Hamid Fauzi ahli media farmasi, putra dari almarhum Bapak M. Amin AS dan Ibu Haryani. Rita Krisniyati ahli media farmasi, putri dari Bapak Tarsa dan Ibu Adi Juliani. Muhammad Adi ahli media farmasi, putra dari almarhum Bapak Salihin dan Ibu Ruti. Angelika binti Setianingrum ahli media farmasi, putri dari almarhum Bapak Theobalus Mamatun Mamitan dan Ibu Maria Sri Astuti. Nugroho Imam Majid ahli media farmasi, putra dari Bapak Eko Pranowo dan Ibu Sinar Hayati. Lady Yuliani Azhari ahli media farmasi, putri dari Bapak Dedi Wahyudi. Mirnawati ahli media farmasi, putri dari Bapak Hussein dan Ibu Aan Anisi. Jessica Desiana ahli media farmasi, putri dari Bapak Jarmo dan Ibu Husnul Fatimah. Muhammad Bintang Fitrianto ahli media farmasi, putra dari almarhum Bapak Wikananto dan Ibu Retno Rejian. Nilu Putu Warsiki Purwani ahli media farmasi, putri dari Bapak Ibu Rubi Hatta dan Ibu Nilu Sriani. Ida Laila ahli media farmasi, putri dari almarhum Bapak Rastami dan almarhum Ibu Taslim. Sutarto ahli media farmasi, putra dari almarhum Bapak Iskandar dan almarhum Ibu Sumina. Siti Maimunah ahli media farmasi, putri dari almarhum Bapak Surito dan Ibu Kadmini. Ferdian Irianto ahli media farmasi, putra dari almarhum Bapak Pancasila dan Ibu Rizky.
Bakti Kartini, kami persilakan untuk duduk kembali. Adalah prosesi angkat sumpah tenaga teknis kefarmasian, tenaga vokasi farmasi bagi wisudawan dan wisudawati program studi Diploma 3 Farmasi sebagai berikut. Angkat sumpah tenaga teknis kefarmasian, tenaga vokasi farmasi dipimpin oleh Direktur Politeknik Bakti Kartini. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Bersedia. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan oleh semua yang hadir di tempat ini juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan jual akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Katolik, dan Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa saya bersumpah. Bahwa saya sebagai tenaga vokasi farmasi akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya dalam melakukan praktek atau pekerjaan kefarmasian dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa saya sebagai tenaga vokasi farmasi dalam melaksanakan tugas selalu berdasarkan kemanusiaan dan tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan,
Kiranya Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Islam kepada Saudari Fujiati Indah Arija, ahli media farmasi, dan rohaniawan agama Islam Bapak Lukman Hakim, SHI. Perwakilan agama Kristen Protestan kepada Saudari Levina Chandra, ahli media farmasi, dan rohaniawan agama Kristen Protestan Bapak M. Manik SE, MTH. Perwakilan agama Kristen Katolik kepada Saudara Ronaldo Junianto Chandra, ahli media farmasi, dan rohaniawan agama Katolik Ibu Francisca Dinda Nurmalasari, SPD. Perwakilan agama Hindu kepada Saudari Nilu Putu Warsiti Purwani, ahli media farmasi, dan rohaniawan agama Hindu Bapak Pinandita Dr. Randus Iwayan Sudirka SIHOM dimohon untuk maju ke depan. Wisudawan dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pemberian penghargaan kepada mahasiswa lulusan terbaik oleh Direktur Politeknik Bakti Kartini dan souvenir untuk mahasiswa berprestasi oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik. Kepada orang tua wali wisudawan lulusan terbaik yang disebutkan namanya, dimohon untuk berdiri di tempat. Kepada wisudawan lulusan terbaik dan diploma 3 farmasi, Saudari Amalia Puspita Sari, ahli media farmasi. Putri dan Bapak Suhendra dan Ibu Ernieti Yogawati dengan pujian. Saudari Fujiati Indah Arija, ahli media farmasi. Putri dari Bapak Damilo dan almarhum Ibu Raden Nganten Puspandia dengan pujian. Lulusan terbaik diploma 3 administrasi rumah sakit, Saudari Putri Karunia Endah Lestari, ahli media kesehatan. Putri dan Bapak Daryadi dan Ibu Sriyati, predikat dengan pujian. Saudari Winzi Kargaria, ahli media kesehatan. Putri dan Bapak Joni dan Ibu Trisnasari, predikat dengan pujian. Kepada Ibu Yusnita Yustin SKM, MKM, dan Ibu Apoteker Ayu Fajariani,
Disebutkan namanya, harap maju ke depan. Afrita Maharani, ahli media farmasi, predikat dengan pujian. Riana Eka Putri, ahli media farmasi, predikat dengan pujian. Edi Ristiani, ahli media kesehatan, predikat dengan pujian. Hana Fatia Ananda Kurniawan, predikat dengan pujian. Rusiana Azhara, ahli media kesehatan, predikat dengan pujian. Yesi Rosa Yunita, ahli media kesehatan, predikat dengan pujian. Kepada Ketua Program Studi D3 Farmasi, Ibu Apoteker Neni Rahmani, S.Farm M.Farm, mohon untuk maju ke depan. Terima kasih kepada Ibu Apoteker Neni Rahmani, S.Farm M.Farm. Berikut ini persembahan lagu pertama dengan judul Sebuah Kisah Klasik dari perwakilan Wisudawati Saudari Angelica Dwi Septiani. Silakan nyanyi bareng-bareng. Kasih untuk masa depan.
kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk kedua wisudawan. Selanjutnya kesan dan pesan dari wisudawan wisudawati yang akan diwakili oleh perwakilan wisudawan kepada Saudari Pujiarti Indah Arija, ahli media farmasi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 atau yang mewakili, yang terhormat Pejabat Wali Kota Bekasi yang diwakili oleh staf ahli Wali Kota bidang perekonomian dan pembangunan Kota Bekasi, Ibu Dr. Reni Hedrawati MM, yang kami hormati Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Pusat, Profesor Dr. Insinyur Haji Budi Jatmiko MSI MEI, yang kami hormati pengurus Asosiasi Dosen Indonesia, lalu yang kami hormati Ketua Yayasan Amal Bakti, Ibu Apoteker Dr. Randa Hajah Neneng D. Nurman Mars, yang kami hormati Pembina dan Ketua Yayasan Pendidikan Insan Nawasena, yang kami hormati juga Ketua Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia, Ibu Apoteker Dr. Randa Yusmaniar M. Diomed, yang kami hormati Asosiasi Dosen Kota Bekasi, yang kami hormati Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orda Kota Bekasi, Bapak Dr. H. Inayatullah MPD, yang kami hormati para dosen dan Politeknik Bakti Kartini, para orang tua dan wali mahasiswa wisudawan dan wisudawati, dan juga para teman-teman wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan juga karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan yang berbahagia untuk merayakan momen yang sangat spesial, yaitu wisuda dan akad sumpah kedua Diploma 3 Politeknik Bakti Kartini Bekasi tahun akademik 2023 dan 2024. Tentu saja momen yang menandakan akhir dari perjalanan panjang kita kali ini penuh dengan tantangan, pengorbanan, dan juga prestasi. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya Pujiarti Indah Arija merasa terhormat bisa berdiri di sini untuk mewakili teman-teman wisudawan dan wisudawati untuk pidato pesan dan kesan di acara wisuda pada kali ini. Kita semua tahu bahwa di kesuksesan kita yang kita raih hari ini terdapat banyak perjuangan yang telah kita lakukan dan juga doa-doa yang kita panjatkan, baik dari diri kita sendiri, keluarga, orang tua, serta para dosen yang dengan sabar telah membimbing dan juga mendidik kita. Hari ini adalah puncak dari perjalanan panjang kita selama beberapa tahun menuntut ilmu di Politeknik Bakti Kartini. Kita telah melewati berbagai ujian, tugas, praktikum, dan juga bahkan tugas akhir yang tidak jarang memberikan kita merasa lelah, putus asa. Namun di balik segala rintangan itu, kita juga belajar tentang banyak hal, diantaranya tentang ketekunan,
yang tidak datang dengan mudah. Sahabat-sahabatku yang saya cintai, hari ini adalah bukti dari kerja keras kita. Kita telah melalui berbagai tantangan dan rintangan. Kini tiba waktunya untuk melangkah. Kita di kampus telah usai, namun perjalanan hidup kita sesungguhnya baru dimulai. Tantangan baru, kesempatan baru kita di luar sana. Untuk itu, marilah kita selalu bersyukur. Ingatlah bahwa pendidikan kita di sini bukanlah akhir dari segalanya dan juga penuh dengan persaingan. Semoga ilmu yang kita dapatkan di sini bermanfaat dan bangsa yang kita cintai. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua agar kita semua berhasil. Tidak lupa, terima kasih juga untuk para dosen Politeknik Bakti Kartini selalu memberikan arahan dan bimbingan agar kami sampai pada titik ini. Semoga segala dedikasi, pengetahuan, kesabaran, dan perhatian dari Bapak Ibu dosen senantiasa dibalas kebaikan berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati teman-teman saya. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan ilmu yang kita pelajari dengan penuh tanggung jawab dan menjadi individu yang bermanfaat bagi sekitar. Dan semoga Politeknik Bakti Kartini menjadi kampus yang terus berkembang dan menjadi manfaat bagi banyak orang di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah, rahmat, dan petunjuknya dalam setiap langkah kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Pujiati Indah Arija Ahli Material Farmasi. Mari kita saksikan persembahan lagu dari Paduan Suara Politeknik Bakti Kartini. Tiada bertemu
laksanakan bersama. Sebelum acara ini ditutup, marilah kita berdoa agar senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Denny Rahman MIKOM. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, mari kita tundukkan hati dan pandangan kita, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Ala hadhihi wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dalam acara wisuda Politeknik Bakti Kartini. Semoga Engkau ridhoi acara kami hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para dosen kami, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi maaf dan Maha Pengampun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Denny Rahman MIKOM. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Penutupan sidang terbuka Senat Akademik Politeknik Bakti Kartini kepada Bapak Wawan Hermawansyah, Eskom MMSI, kami persilakan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Senat Akademik Politeknik Bakti Kartini dalam acara wisuda dan akad sumpah kedua Diploma 3 tahun akademik 2023-2024 dengan resmi kami tutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkahi tujuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senat Akademik meninggalkan ruang sidang. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Senat Akademik Politeknik Bakti Kartini meninggalkan ruangan sidang.
dan pengambilan sumpah tenaga vokasi farmasi Politeknik Bakti Kartini tahun akademik 2023-2024. Setelah acara ini ditutup, para wisudawan dan wisudawati dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan karena akan dilaksanakan foto bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada para tamu undangan, wisudawan, wisudawati, orang tua dan seluruh panitia atas terselenggaranya acara hari ini dengan tertib dan hikmat. Kepada tamu undangan, persilakan untuk mengambil lunchbox di meja registrasi tamu, dan kepada tamu undangan VVIP dipersilakan untuk menuju resto di lantai 2 untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Sementara untuk lunchbox wisudawan dan orang tua wali bisa diambil di meja registrasi oleh wisudawan dengan menunjukkan undangan wisuda. Hadirin yang berbahagia, apabila dalam penyelenggaraan acara hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan, saya Arina Islami selaku MC sekaligus mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup acara ini dengan sebuah pantun. Dari Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi lagi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video. Oke. Itu baris paling tiga itu posisi yang tinggi boleh kan? Iya. Itu sama sebelahnya. Nah itu. Yang belum tinggi ya. Oke, sip. Satu formal dulu ya. Masih formal. 3, 2, masih formal. 3, 2.